Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, NIM 2013081006. Di sini saya membuat video agar bertujuan untuk lebih mengerti dan lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Dosen pengumpul adalah Ibu Wayan Juli Artiningsih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, cara mengatasi plagiasi. Yang pertama, menyertakan dari mana sumber itu didapat. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi untuk memperkuat gagasan. Yang kelima, gunakan aplikasi plagiatisme. Yang kedua, tahap-tahap menulis karya ilmiah. Yang pertama, menemukan masalah dan mengajukan apa saja yang akan diajukan dalam penelitian. Yang kedua, mengembangkan kerangka pemikiran menjadi kajian teoritis. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, metodologi atau teknik pengukuran atau analisis data. Soal yang ketiga, manfaat karya ilmiah. Tentu karya ilmiah itu harus bermanfaat, karena karya ilmiah bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain agar bisa menjadi lebih semangat, termotivasi, dan menjadi apa yang diinginkan. Soal yang keempat, sifat bahasa yang unik dan universal. Memang bahasa itu unik karena bahasa memiliki ciri khas pada masing-masing negara. Dan dari cara pengucapan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga bahasa bersifat universal. Pasti setiap negara memiliki ciri masing-masing, tapi ada yang umum digunakan dalam bahasa. Contohnya, melambaikan tangan saat berkomunikasi. Yang kelima, asal bahasa Indonesia. Dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan. Berbagai proses pembukuan sejak awal abad ke-20. Bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang keenam, apa itu bahasa pemersatu? Adalah sebagai pemersatu sebuah bahasa yang mana agar keselarasan dalam suatu negara dan mudah dimengerti setiap masyarakat dan tidak terjadi kesuku-sukuan. Dan agar mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Yang ketujuh, arti dari bahasa menunjukkan bangsa. Artinya adalah bahasa menunjukkan baik buruknya
sifat atau tabiat orang. Semua dapat dilihat dari tutur kata atau bahasanya yang lebih santun atau sopan. Yang kedelapan, apa pantas menggunakan bahasa alay pada rektor kampus? Tentu saja tidak pantas, karena kita harus menghormati seseorang dan santun pada setiap insan, tidak hanya karena jabatannya saja, melainkan pada setiap orang, dan menggunakan bahasa yang santun dan benar dalam setiap hari. Lanjutan yang soal nomor 8. Berbahasa berkaitan dengan norma, adat, dan budaya. Apakah itu artinya? Dalam hakikatnya, norma, adat, dan budaya harus dipegang teguh setiap masyarakat. Contohnya dalam pengucapan, jika orang lebih tua, kita harus lebih sopan, karena kita menggunakan norma, adat, dan budaya Indonesia yang menggunakan tutur kata yang santun dan berwibawa. Yang kesembilan, soal yang kesembilan, perbedaan bahasa lisan dan tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang langsung diucapkan. Contohnya, seorang komandan tentara memberikan perintah pada bawahannya dan harus segera dikerjakan. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis dan biasanya ditujukan untuk khalayak ramai. Contohnya petunjuk jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan karya ilmiah. Nomor 10. Pengembangan kalimat menjadi paragraf. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Masyarakat yang terbiasa melihat kabar berita yang dulu menggunakan media cetak, yaitu seperti koran, majalah, dan sebagainya, sekarang bisa menggunakan smartphone dan bisa melihat berita kapan saja dan di mana saja, dan semakin canggih untuk membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode emas pada seseorang anak, karena di taman kanak-kanak semua anak diajarkan pengembangan diri. Contohnya, mengembangkan diri untuk bernyanyi, berhitung, dan menghafal kata. Itu semua adalah penunjang keberhasilan seorang anak, karena semua dasar sudah diberikan sejak usia dini. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan dari 10 soal yang diberikan oleh dosen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya berterima kasih atas waktunya. Saya akhiri penjelasan saya dan mohon maaf jika dalam penjelasan tadi ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu dosen. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.